Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Di dunia ini, ada hal yang paling penting yang harus kita perhatikan. Lebih penting daripada urusan makan kita. Lebih penting daripada urusan pekerjaan kita. Karena saking pentingnya, urusan ini menentukan nasib kita di dunia dan juga di akhirat. Urusan terpenting itu adalah salat. Salat. Teman-teman rahimakumullah. Kalau kita ingin mengejar kesuksesan di dunia ataupun di akhirat, maka hendaknya kita memperhatikan dan menjaga salat kita. Bagaimana tidak? Ternyata salat ini adalah bagian dari tiang agama Islam. Masuk ke dalam rukun Islam yang 5. Bahkan setelah syahadatain, setelah kita mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita dituntut untuk mengerjakan salat. Teman-teman rahimakumullah. Dan salat kelak di akhirat, di hari kiamat, akan menjadi perkara pertama yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Pertama kali yang Allah tanyakan kepada kita adalah tentang salat kita. Bagaimana salat kita? Yang jika salat kita baik, maka urusan-urusan setelahnya pun akan menjadi baik. Namun jika ternyata salat kita buruk, maka urusan-urusan setelahnya pun akan menjadi buruk. Na'udzubillah. Teman-teman rahimakumullah. Jangan sampai penyesalan itu datang di kemudian hari, gara-gara kita tidak memperhatikan salat kita. Di mana salat merupakan momen yang sangat istimewa untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadukan segala permasalahan. Kita bermuhasabah, kita beristighfar, bertaubat, meminta, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Momen terbaiknya, momen teristimewanya adalah ketika salat. Maka jangan sampai penyesalan itu datang di kemudian hari hanya gara-gara kita tidak memperjuangkan salat kita di kehidupan dunia ini. Teman-teman rahimakumullah. Perhatikan penyesalan orang-orang yang menjadi penduduk neraka ketika mereka ditanya oleh penduduk surga. Disebutkan di surat Al-Muddathir ayat ke-40 dan seterusnya. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين. Ketika para penduduk surga saling bertanya-tanya tentang penduduk neraka. Kenapa orang-orang berdosa itu sampai masuk neraka? Maka ditanyakan kepada mereka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa gerangan yang membuat kalian masuk terseret ke dalam api neraka? Mereka menjawab, "Lam naku minal musallin." Dulu di dunia kami tidak mengerjakan salat. Apa jawaban penduduk neraka? Mereka menjawab, dulu di dunia kami tidak mengerjakan salat. Maka teman-teman rahimakumullah, perhatikan salat kita. Terlebih lagi, para ulama menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan salat, dia akan jatuh ke dalam kekufuran. Artinya, dia bisa saja murtad dari agama Islam gara-gara dia tidak memperhatikan dan tidak menjaga salatnya. Dan semua kebaikan yang dia perjuangkan, kalau dia tidak mengerjakan salat, bisa sia-sia. Seperti debu yang berterbangan. Na'udzubillah. Perhatikan firman Allah di surat At-Taubah ayat ke-11. Allah berfirman, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Dan jika mereka bertaubat kepada Allah dan mengerjakan salat dan menunaikan zakat,
maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Saudara-saudara kalian seagama Islam. Artinya orang-orang yang mengerjakan sholat, orang-orang yang menunaikan zakat, dengannya ada tali ikatan yang mengikat antara dia dengan orang-orang muslimin lainnya. Maka ketika dia memutuskan tali ikatan persaudaraannya, memutuskan tali ikatan Islamnya, gara-gara dia meninggalkan sholat, khawatir, terancam dia murtad dari Islam, jatuh ke dalam kekufuran. Maka benar ketika Rasulullah menyebutkan bahwa siapa yang meninggalkan sholat, dia telah melakukan suatu kekufuran. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, al-ahdu bainana wa bainahum, perbedaan atau pemisah antara kita kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin adalah tarkus salat. Faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi, siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia jatuh ke dalam kekufuran. Teman-teman rahimakumullah, tentunya tidak ada satupun dari kita yang mau disebut kafir. Maka jagalah salat kita, perhatikanlah salat kita, perjuangkan salat kita hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, kita ingin dimudahkan urusan-urusan kita di dunia ataupun di akhirat, maka jagalah salat kita. Tunaikanlah salat dengan kualitas yang sangat maksimal, kualitas terbaik. Maka orang-orang yang dia bermimpi meraih kesuksesan dan kemudahan dunia dan akhirat, hendaknya dia memperbaiki dan menjaga salatnya. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.